Benua Afrika merupakan benua terluas ketiga setelah benua Asia dan benua Amerika. Sebagian besar penduduknya berkulit hitam dari ras Negroid. Tidak seperti benua lainnya, benua Afrika merupakan satu-satunya benua yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan garis bujur 0 derajat Celcius. Letak astronomis benua Afrika terletak pada 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Menurut letak geografisnya, benua Afrika diapit oleh Samudra Atlantik di sebelah barat, Samudra Hindia di sebelah timur, dan Laut Tengah atau Mediterania di sebelah utara. Luas benua ini adalah 30.221.532 km persegi. Batas wilayah benua ini, yang pertama, sebelah utara dengan Laut Tengah atau Laut Mediterranean, yang kedua sebelah selatan dengan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia, yang ketiga sebelah timur dengan Laut Merah dan Samudra Hindia, yang keempat sebelah barat dengan Samudra Atlantik. Salah satu bentang alam yang ada di benua Afrika yaitu dataran rendah yang didominasikan oleh daerah aliran sungai, yaitu daerah aliran sungai Nil yang membentuk delta cukup luas di muaranya. Daerah aliran sungai Nil ini merupakan sungai terpanjang di dunia yang memiliki panjang 6.695 km. Iklim yang dimiliki oleh benua Afrika yaitu yang pertama iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, kedua iklim subtropis yang terjadi di ujung Afrika yang dipengaruhi oleh angin laut sehingga banyak terjadi hujan. Ketiga, iklim gurun. Ini sering terjadi di daerah gurun dan memiliki suhu yang sangat tinggi, amplitudo yang cukup tinggi, dan pada siang hari suhunya dapat mencapai 50 derajat Celcius dan pada malam harinya bisa mencapai minus 15 derajat Celcius. Yang keempat, iklim Mediteran. Ini terjadi di sepanjang laut dengan suhu 24 derajat sampai 28 derajat Celcius. Sumber daya alam benua Afrika. Flora fauna. Benua Afrika memiliki hutan hujan tropis yang sering terjadi di daerah khatulistiwa seperti di Sierra Leone, muara Sungai Zaire atau Kongo, dan lereng pegunungan timur Madagaskar. Di benua Afrika terdapat sabana yang pohonnya tumbuh sesudah musim hujan, kemudian di daerah pantai tumbuh hutan rawa, dan di kawasan gurun tumbuh sejenis kaktus yang tahan panas dan kekeringan. Fauna yang hidup di benua Afrika diantaranya gajah, harimau, singa, badak, jerapah, simpanse, kuda, nil, unta, zebra, antilop, ular, dan lain-lain. Keadaan alam benua Afrika yang banyak padang rumput sangat cocok untuk tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai hewan, terutama hewan menyusui. Pertanian. Sebagian besar penduduk Afrika hidup dari pertanian, namun pada umumnya penduduk Afrika melakukan aktivitas pertanian yang bisa dibilang sederhana dan berpindah-pindah. Jenis tanaman yang diusahakan di benua Afrika adalah jagung, sayur-sayuran, dan umbi-umbian. Tanaman komersial yang diusahakan penduduk Afrika seperti kopi, coklat, kapas, kacang tanah, sisal, tembakau, dan gandum. Benua Afrika dikelilingi Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Laut Merah, dan Laut Tengah.
Perikanan di benua Afrika tidak begitu berkembang karena daerahnya terbilang tandus. Hal ini menyebabkan perikanan di Afrika tidak berkembang seperti benua lain. Kendati benua Afrika memiliki garis pantai yang panjang dan beberapa sungai serta danau, namun sedikit sekali tempat yang dangkal. Hal ini juga menyebabkan perikanan di Afrika tidak begitu berkembang. Benua Afrika hanya menyumbang 6% dari hasil ikan dunia. Hasil tangkapan beberapa negara di Afrika adalah ikan tuna, makrel, anchovy, dan pilchard. Di pertambangan, sebagian besar daerah benua Afrika berupa dataran tinggi yang keras dan luas, namun daerah ini mempunyai kekayaan tambang alam yang besar. Barang tambangnya antara lain tembaga, emas, uranium, dan timah yang terdapat di Zaire. Kemudian di negara Sudan terdapat mangan, krom, minyak bumi, tembaga, gas alam, dan emas. Emas, tembaga, mangan, dan platina terdapat di Ethiopia. Minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, batu alam, dan batu kapur terdapat di Nigeria. Benua Afrika memiliki banyak cagar alam, monumen, serta kehidupan hewan yang masih dalam kondisi alami. Hal ini tentu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Di benua Afrika juga memiliki sejumlah objek wisata yang terkenal, terutama di negara Mesir dan Afrika Selatan. Di Mesir, wisatawan dapat mengunjungi Piramida Agung Giza, Piramida Djoser, Step, dan lainnya. Tempat lainnya berupa kota kuno Alexandria dan Luxor yang terhias dengan beberapa bangunan bersejarah. Di Mesir juga ada Bendungan Aswan yang merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia. Wisatawan juga dapat menikmati objek wisata Garden Route, Knisna, Stellenbosch, Pantai Durban, dan Taman Nasional Fuji. Masih banyak lagi objek wisata yang dapat menyenangkan wisatawan. Objek-objek tersebut seperti Hammamet dan El Jem, Tunisia, air terjun Sipi dan Taman Nasional Bwindi, Uganda, Livingstone dan South Luangwa National Park, Gambia, Chobe National Park, Botswana, Nicolo Koba, Senegal, Pantai Kokrobite, Ghana, Marrakesh, Maroko, Parque Nacional Daksisama, Angola, Cidade Velha, Cape Verde, dan Lalibela, Aksum, Ethiopia. Yang ketiga, sumber daya manusia benua Afrika. A. Jumlah sebaran, komposisi, dan pertumbuhan penduduk. Penduduk benua Afrika di tahun 2015 sekitar 1.186.178.000 jiwa menurut World Population Prospect 2015. Dan di tahun 2020 populasi jumlah penduduk benua Afrika mencapai kurang lebih 1.598.147 jiwa atau sekitar 1,3 miliar lebih. Dan angka kedatangan adalah 40. Komposisi benua Afrika yaitu 41% usia di bawah 15 tahun, 54% usia di antara 15 sampai 60 tahun, dan 5% usia di atas 60 tahun. Itu di tahun 2015. Pertumbuhan penduduk di benua Afrika pada tahun 2015 sebesar 2,6% dan di tahun 2019 sampai 2020 mencapai sebesar 2,49% atau jika dihitung bertambah banyak 32.533.952 jiwa. B. Kualitas penduduk. Benua Afrika salah satunya dapat ditinjau dari tingkat pendidikannya. Pada umumnya, tingkat pendidikan negara-negara di benua Afrika masih tergolong rendah. Menurut kajian OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, pada tahun 2015, dari sebanyak 76 negara yang berpartisipasi dalam tes PISA, negara-negara di benua Afrika yang tergolong agak maju tingkat pendidikannya yaitu Mesir ranking 40,
Tunisia ranking 64, Botswana ranking 70, Afrika Selatan ranking 75, dan Ghana ranking 76. Selanjutnya, tingkat kesehatan penduduk di benua Afrika antara lain dapat diketahui melalui angka kematian kasar atau Child Death Rate atau CDR, angka kematian bayi atau Infant Mortality Rate atau IMR, dan usia harapan hidup atau Life Expectancy at Birth atau LEB. Menurut data dari World Population Prospects 2015, angka CDR rata-rata negara-negara di benua Afrika adalah 10 tergolong sedang, dan angka IMR adalah 59 tergolong sedang. Adapun angka LEB adalah 60 berarti usia rata-rata penduduk di benua Afrika yaitu 60 tahun. Dapat disimpulkan pada umumnya penduduk benua Afrika memiliki kualitas kesehatan dengan tingkat sedang. Keragaman etnik. Benua Afrika dihuni oleh beragam etnik. Keragaman etniknya terdiri atas bangsa-bangsa. 1. Bangsa Negro merupakan penduduk asli dengan jumlah sekitar 70% dari penduduk benua Afrika. Bangsa ini meliputi Negro Bantu, Negro Sudan, Pigini, Hottentot, dan Bushmen. 2. Bangsa Hamid yang tinggal di wilayah Afrika Utara dan Timur Laut meliputi orang Berber dan Arab di Mesir, Fulani di daerah Nigeria Hulu, dan Tuareg di Sahara. 3. Bangsa pendatang yang terdiri atas bangsa dari Eropa, India, Melayu, dan Asia lainnya. Benua Eropa merupakan gabungan dari beberapa semenanjung. 2 semenanjung besar yaitu daratan utama Eropa dan Skandinavia dihubungkan oleh Laut Baltik. 3 semenanjung lebih kecil yaitu Iberia, Italia, dan Balkan berada di bagian selatan menghadap Laut Mediterania. Laut ini menjadi batas antara benua Eropa dan Afrika. Di bagian timur, daratan utama Eropa yang luas tampak seperti mulut cerobong asap. Topografi atau relief daratan benua Eropa sangat bervariasi. Kondisi geografis benua Eropa, letak dan luas wilayah. Secara astronomis, benua Eropa terletak antara 36 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang selatan, dan 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Secara geografis, terletak di sebelah barat benua Asia. Benua Eropa merupakan semenanjung bagian barat benua Asia yang dibatasi oleh rangkaian pegunungan Ural. Luas benua Eropa adalah 10.600 km persegi. Batas benua Eropa, sebelah utara Samudra Arktik, sebelah timur benua Asia. Sebelah selatan Lautan Tengah dan Laut Hitam, sebelah barat Samudra Atlantik. Keadaan alam benua Eropa dibedakan menjadi 3 bentang alam, yaitu yang pertama dataran rendah. Dataran rendah ini membentang dari barat ke timur dan dikelilingi oleh pegunungan Ural, danau Laut Kaspia, pegunungan Kaukasus, Laut Hitam, pegunungan Alpen, dan kawasan Skandinavia Timur. Yang kedua, jalur pegunungan lipatan. Jalur pegunungan lipatan terdiri atas pegunungan Alpen, pegunungan Ural, pegunungan Kaukasus. Yang ketiga, dataran tinggi di wilayah semenanjung. Di benua Eropa terdapat 4 semenanjung yang luas, yaitu semenanjung Skandinavia di bagian utara Eropa, semenanjung Siberia, Spanyol dan Portugal, semenanjung Italia, Apenia, dan semenanjung Balkan, Yunani. C. Kondisi iklim.
Keadaan iklim benua Eropa adalah di bagian pantai barat dipengaruhi iklim laut dari Samudra Atlantik. Arus hangat yang mengalir dari Samudra Atlantik menyebabkan kawasan pantai di daerah tersebut tidak membengkuk. Di bagian tengah terjadi peralihan iklim maritim yang basah ke iklim kontinen yang kering. Di bagian selatan dipengaruhi iklim laut Mediterania dan angin dari kawasan gurun yang panas sehingga kondisi cuacanya menjadi lebih hangat. Di bagian utara dipengaruhi iklim kutub yang dingin. Kedua, potensi sumber daya alam benua Eropa. A. Flora fauna. Flora dan fauna yang berkembang di benua Eropa pada dasarnya sama dengan flora dan fauna yang berkembang di kawasan beriklim sedang dan dingin. Jenis flora yang tumbuh di kawasan ini adalah hutan konifera atau tumbuhan berdaun jarum dan hutan yang meluruhkan daunnya di musim gugur. Jenis flora yang lain adalah pohon ek merah, pohon maple, hutan konifera, dan bunga iris. Adapun fauna khas yang hidup di Eropa adalah beruang kutub, rusa, ikan herring, serigala, dan ikan tuna. B. Pertanian. Pertanian di Eropa maju karena lokasinya di daerah selembah sungai-sungai besar, misalnya lembah sungai Rhone dan Seine di Prancis dan lembah sungai Rhine di Jerman. Hasil pertaniannya adalah jagung, gandum, barley, terigu, kacang, dan tembakau. Perikanan. Benua Eropa terletak di sekitar Samudra Atlantik, Laut Utara, dan Laut Tengah. Perikanan yang demikian sangat memungkinkan usaha di bidang perikanan. Daerah potensial perikanannya terdapat di Norwegia, Islandia, Rusia, Inggris, dan Irlandia dengan jenis ikan utama yaitu ikan haring. Hasil pertambangan yang utama di Eropa adalah biji besi. Biji besi ini terdapat di Yunani, Prancis, Hungaria, dan Serbia Montenegro atau Yugoslavia. Batu bara terdapat di Cekoslovakia, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman. Benua Eropa menjadi tempat tujuan atau destinasi utama bagi wisatawan berbagai negara. Di sana wisatawan dapat menikmati monumen bersejarah dengan arsitektur yang khas, bangunan modern, udara dingin dan bersalju, juga memiliki kuliner yang beragam. Tempat wisata terbaik di benua Eropa yaitu Istana Buckingham, Taman St. James Sherlock Holmes, Inggris, Taman Miniatur dan Masjid Biru Sultan Ahmed Sami, Turki, Menara Eiffel, Prancis, Kastil Praha Ceko, Colosseum atau Pantheon, Italia, Church of the Sacred Family, Spanyol, Padrao dos Descubrimientos, Moistero dos Jeronimos, dan Torre de Belém yang merupakan situs warisan dunia UNESCO Portugal, Saint Petersburg, Rusia, serta Van Gogh Museum dan Museum Nasional Rijks, Belanda. Pada tahun 2015, jumlah penduduk di benua Eropa telah mencapai sekitar 775.345.000.000 jiwa menurut World Population Prospect 2015. Angka kepadatan penduduknya 33. Komposisi penduduk di benua Eropa yaitu 16% usia di bawah 15 tahun dan 24% usia di atas 60 tahun. Pertumbuhan penduduknya sebesar 0,1% per tahunnya. Pertambahan penduduknya tergolong kecil karena umumnya masyarakat berpandang bahwa anak yang dilahirkan harus berkualitas dan memiliki masa depan yang cerah. Sebagian besar penduduk benua Eropa memiliki pendidikan yang layak sehingga tingkat pendidikannya tergolong tinggi. Benua Eropa memiliki perguruan tinggi yang berkualitas,
Tingkat kesehatan di benua Eropa tergolong tinggi. Usia rata-rata adalah 79 tahun. Tingkat kesejahteraan penduduk Eropa tergolong tinggi. Menurut laporan World Bank pada tahun 2015, pendapatan per kapita beberapa negara di Eropa yang cukup tinggi. C. Keragaman etnik. Sebagian besar penduduk Eropa termasuk ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid terdiri atas suku-suku bangsa yaitu yang pertama suku Nordik dengan ciri fisik yaitu rambut pirang, hidung mancung, kulit terang dan bermata biru. Suku ini tinggal di Eropa Barat yang seperti Norwegia, Swedia, Belanda dan Jerman. Yang kedua suku Alpina atau Alpen dengan ciri-ciri fisik yaitu rambut pirang, mata coklat, hidung membengkok dan tubuh kekar. Suku ini tinggal di Prancis dan Swiss. Yang ketiga, suku Mediterania dengan ciri-ciri fisik mata agak coklat, rambut hitam bergelombang, berkulit lebih gelap, dan tubuh tidak terlalu tinggi. Suku ini tinggal di Eropa Selatan seperti Italia dan Yunani.